Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudla, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, serta para santri yang dirahmati Allah, dan tak lupa yang kita muliakan pengasuh pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah Abi Fahmi, beserta para pengurus Majelis Taklim Guna yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kita semua kepada beliau-beliau, dan juga pejabat desa yang ditugaskan hadir, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Demikian juga saudara kita yang setia berdiri menjaga kita semua. Laskar Ababil, Satgas Guna, bukan Laskar Ababil. Mudah-mudahan juga termasuk Laskar Ababil ya. Yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di tempat yang sangat mulia ini. Satu tempat pendidikan Islam yang perlu untuk didukung segala sesuatunya. Berbahagialah pejabat di wilayah-wilayah yang di situ ada pondok pesantren atau madrasah diniyah, karena mereka lah yang membantu para pejabat di wilayah tersebut untuk mendidik akhlak, sopan santun, dan keilmuan bagi masyarakat, khususnya adik-adik para santri yang kelak akan menjadi salah satu bagian dari masyarakat. Kenapa malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di sini? Kenapa? Itulah didikan orang tua kita dahulu. Kalau adik-adik kita ini didikan ustaz-ustaz yang sekarang, tapi kita yang tua-tua didikan siapa? Orang tua dan guru-guru kita terdahulu, sehingga kita diundang pun di majelis taklim kita senang hadir. Kira-kira wilayah yang begitu aman dan aman. Coba dulu, na'udzubillah, orang
orang tua kita atau guru-guru kita mengajari kita ini jadi pencoreng. Kira-kira aman enggak wilayah tersebut? Enggak aman. Satu kampung masyarakatnya penjahat semuanya. Yang paling susah pejabatnya ini ngurusnya gimana ini? Betul ya? Tapi alhamdulillah kalau wilayah dihuni oleh para santri, para guru dan mantan para santri, yaitu masyarakat yang senang mengaji, maka wilayahnya menjadi wilayah yang mudah-mudahan di Marendal ini dijadikan wilayah yang aman, sejahtera, makmur, ya. Karena apa? Semua masyarakatnya mengenal mengaji. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat, malam hari ini kita diundang juga oleh guru kita Abdi Fahmi, ya, untuk menghadiri satu perayaan yang besar, perayaan kedatangan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita di dalam memperingati datangnya tahun baru Islam itu diajak mengaji. Alhamdulillah. Beda. Sebentar lagi juga datang tahun baru, tapi lain, yaitu tahun baru Masehi. Diundang apa kita kira-kira? Diundang hura-hura, betul? Menghidupkan kembang api. Apalagi ya? Kalau anak muda trek-trekan, pakai motor. Ini perangkat desanya susah ya. Itu yang zahir. Yang sembunyi-sembunyi ngapain? Kalau malam tahun baru. Ya kebetulan saya ini warga dari wilayah Malang ya. Ini kalau adik-adik kita suka nonton bola nih, saya ini termasuk Arema ya. Termasuk apa? Arema. Arek Malang. Itu saya mau cerita di tempat saya. Di sana itu kan ada banyak tempat wisata. Sekarang Batu daerah namanya, Kota Batu tempat wisata. Malang pun tempat wisata. Wisatanya macam-macam. Mulai dari wisata yang sifatnya hura-hura semacam apa, Batu Street Zoo. Nah, Batu Street Zoo itu batu di malam hari ya, dengan penggerakan dan permainan untuk adik-adik kita yang demikian ini. Atau juga mungkin yang sudah tua-tua ada namanya wisata kuliner. Dan wisata kuliner ini saya nggak tahu kalau di sini Marendal ya. Atau Medan. Medan ya, Medan. Saya tak tahu ya di sini, mohon maaf, jadi tidak bisa cerita karena baru sekali ini masuk ke sini ya. Di sana itu yang namanya kuliner itu macam-macam. Mulai yang buka pagi ya sampai buka malam, bahkan ada yang 24 jam. Dan isinya juga macam-macam. Mulai yang isinya ini makan nasi, makan mie, nasi goreng, bakso, meningkat lagi bar, ada minuman kerasnya, ya, meningkat lagi. Subhanallah, ada ranjang-ranjang yang disimpan di belakang tempat peristirahatan katanya. Itu kalau malam tahun baru diskon sebanyak-banyaknya. Gak tahu saya untuk apa ya. Kira-kira untuk apa? Tempat maksiat. Jadi kita kalau malam hari ini menyambut datangnya tahun baru,
surga. Tapi nanti sebentar lagi kita akan diajak menengok neraka. Susah nggak? Nah, karena itu kita patut bersyukur. Malam tahun baru Islam kita diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya mana ibadahnya? Kadang-kadang orang hanya melihat bahwa ibadah itu sholat. Oh enggak. Ibadah itu macam-macam bentuknya. Banyak bentuknya. Cabang-cabang ibadah banyak bentuknya. Sholat, ya sholat itu ibadah. Puasa, ya puasa itu ibadah. Zakat sodako, ya zakat atau sodako itu puasa. Oh berangkat umroh, ya umroh itu ibadah. Haji pun juga ibadah. Itu mindset kita biasanya kalau mengatakan ibadah, ya itu ibadah. Padahal kita dari ketemu satu dengan lainnya, tersenyum dengan saudaranya, menyapa, gimana kabarnya, itu juga ibadah. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Engkau senyum kepada sesama saudaramu muslim itu adalah sedekah. Sedekah termasuk ibadah. Tapi sesama muslim loh ya. Hanya sesama muslim hadisnya. Kalau kepada non muslim belum ibadah. Kalau sesama muslim tersenyum namanya ibadah menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika, sesama muslim namanya saudara. Dulu suka dudukmu fi majlisi ilmin, dalam satu majlis ilmu semacam demikian ini, khairun, lebih mulia, min antusalliya al-faraqatin tatawwu'an, lebih mulia dibandingkan engkau melakukan sholat 1000 rakaat yang sunnah menurut para ulama. Jadi mana nilai ibadahnya kita sekarang? Malam tahun baru kita di sini, apa nilai ibadahnya? Kita duduk di majelis taklim, itu namanya nilai ibadah. Alhamdulillah. Kalau kita diperintahkan, ayo, atau diajak oleh guru kita, ayo saya undang ke pondok, sholat sunnah 1000 rakaat, kira-kira kita hadir? Mau hadir? Sempat. Berat. Ternyata alhamdulillah kita diajak untuk hadir di sini, duduk saja, pahalanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat menurut sebagian para ulama. Luar biasa. Karena itu berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Pasti lebih afdal daripada yang saat ini tidur di ranjangnya masing-masing. Betul? Tahun baru diisi ibadah subhanallah, subhanallah. Ini ada ini yang ngantuk ini, yang ngantuk. Pahalanya besar. Kenapa? Karena dia datang ke tempat ini. Loh kok bisa? Iya, dia datang walaupun ngantuk, terhitung sebagai anggota dari makna ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, siapa orang yang mau memuliakan, menghormati syiar-syiar agama Allah, fa innaha
min taqwal qulub, sesungguhnya itu penghormatan termasuk dari tanda ketakwaan hati. Loh kok tidur? Ya tidak apa-apa, tadi sebelum tidur kan datang guru nih apa? Saya ingin ikut memperingati tahun baru Hijriah. Ini adalah syiar agama Allah. Niatnya sudah dapat walaupun ngantuk tertidur. Tidak apa-apa. Coba kalau nggak mau datang, nggak saya bolos, gimana? Di kamar aja. Beda. Ya. Karena itu saya anjurkan bapak-bapak dan ibu-ibu tidur saja, kepalanya tetap loh. Allah SWT adalah zat yang sangat luas rahmatnya, sangat luas rahmatnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Kita duduk di majelis ini itu berbuat baik. Yang gak baik kalau mabuk di lapangan itu gak baik. Kalau hadir di majelis ini namanya berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Apalagi di majelis taklim, majelis yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi dengan para sahabat, Nabi itu juga pengasuh majelis taklim. Nabi juga sebagai pengasuh pesantren. Padahal beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Nabi juga sebagai kepala negara Islam, namanya negara Madinah Al-Munawwarah. Gimana Nabi sebagai seorang pengasuh majelis taklim? Ya, Nabi itu kalau habis sholat 5 waktu, pada subuh beliau duduk di Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat datang atau jamaah masjid yang habis sholat bersama Nabi ikut duduk. Mereka menunggu sabda Nabi. Berarti apa? Nabi Muhammad menyampaikan sabdanya. Kadang-kadang juga menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang datang, yang turun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ulangi sedikit. Nabi Muhammad SAW itu kalau selesai sholat, maka beliau menyempatkan diri untuk duduk di Masjid Nabawi. Dan para sahabat yang ikut sholat berjamaah atau juga yang menyusul ke tempat beliau duduk, mereka menunggu apa yang disabdakan oleh Nabi, atau mungkin Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Itulah majelis taklim. Siapa pengasuhnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pengasuh majelis taklim itu adalah orang-orang yang melanjutkan sistem pendidikan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, luar biasa. Tanpa adanya majelis-majelis taklim, akhlak masyarakat bejat. Tapi dengan adanya majelis-majelis taklim, insya Allah yang semula tidak mengerti adab sopan santun, maka digodoklah di majelis taklim sehingga bisa ngerti adab sopan santun. Alhamdulillah. Apa adab
majelis taklim, antara lain yang diajarkan Nabi, beliau mengatakan tidak boleh seseorang menempati tempat duduk kawannya yang sudah diduduki kawannya itu, kemudian kawannya ini punya hajat berdiri sejenak, misalnya mengambil mushaf Al-Quran, dia mau kembali ke tempatnya, itu tidak boleh diduduki oleh yang lain. Jadi seperti booking gitu. Kecuali kalau mempersilahkan, itu lain. Habib Fahmi misalnya kan duduk di samping saya, datanglah misalnya siapa ya, misalnya Pak Salim, gitu aja. Saya nggak kenal ya, mungkin ada Pak Salim atau nggak ada ya. Tiba-tiba duduk, tiba-tiba datang dan mengatakan, sana, aku di sini. Nggak boleh, nggak boleh. Ya kan? Termasuk juga adab sopan santun di majelis itu, tafassahu fil majalis. Jangan pepet-pepet. Nah, tafassahu fil majalis. Berluas-luaslah, carilah tempat yang enak, nyaman agar kerasan betah di majelis taklim. Itu adab sopan santun. Nah ini kalau sudah orang terbiasa, dua hal ini saja terbiasa, begitu di majelis taklim tidak mau, bahasa Jawanya nyerondol. Nah bahasa sini apa ya? Yang nggak mau ngantri apa? Nyerobot, tidak mau nyerobot. Ya, orang yang ahli majelis taklim ngerti, oh itu tempat orang lain, saya tidak mau nyerobot, tidak boleh, kecuali orangnya mempersilahkan atau sudah selesai apa hajatnya, baru boleh menempati tempat tersebut. Coba orang yang tidak pernah mengaji begini, suka serobot-serobot apa enggak? Orang yang suka serobot-serobot hak milik orang lain, berarti orang tersebut tidak pernah diisi di majelis taklim. Ya, mereka hadir dalam majelis serobot, bukan majelis taklim. Karena itu hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya kenalan alumni majelis robot, itu bisa-bisa tanah-tanah diserobot, ya, uang-uang di kantor diserobot, betul? Nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di majelis taklim dididik, jangan tempatmu di situ, jangan nyerobot di sini, ini punya hak. Takutlah kepada Allah, nyerobot punya temannya, takut kepada Allah. Karena itu dididik dalam majelis taklim. Itulah antara sekian banyak rahasia majelis taklim. Karena itu Nabi berpesan. Zaman sahabat, zaman itu ya belum banyak orang berpikir yang aneh-aneh. Yang penting Nabi mengucapkan A ya A, perintah B ya B, jangan C ya tidak mau C. Itu di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka lebih banyak menggunakan adab sopan santunnya daripada menggunakan akal yang diberikan oleh Allah. Walaupun orang cerdas, tapi kalau sudah Nabi mengatakan A, maka dia A, B, maka dia B, jangan C, maka dia tidak berani melakukan C. Tidak banyak protes. Kenapa? Karena Nabi menggodok mereka di majelis taklim dengan sopan santun. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya atau berkomentar tentang ajaran Nabi. Ada suatu ajaran fikih bahwa orang yang menggunakan sepatu kulit khuf, sepatu kulit
sepatu kulit dengan model tertentu, ketentuan terikat, ada syarat. Intinya ada orang, misalnya saya punya wudu, kemudian saya menggunakan yang istilahnya dalam bahasa fikih itu khuf. Khuf itu kaos kaki kulit atau sepatu kulit dengan syarat-syarat tertentu. Saya tidak merangkai di sini, nanti ngaji fikih nanti ya. Kawan. Maka tatkala saya wudu lagi, tajdidul wudu, ya. Tatkala saya tajdidul wudu, mau wudu lagi, ringkas cerita, di dalam fikih itu ada ajaran, maaf ya, saya naikkan kaki saya, maaf ya, mohon maaf, biar kelihatan gini. Nah, ini yang bagian atas punggung, apa namanya, kaki, yang di sini ada khufnya. Maka cukuplah orang yang wudu tadi itu mengusap atasnya, ya, bukan bawahnya. Kata Sayyidina Umar, andai kata agama itu selalu pakai akal, maka perintah membasuh khuf itu semestinya bawahnya, bukan atasnya. Kenapa? Karena yang kena debu, kena tanah itu bawahnya, tapi yang diperintahkan adalah atasnya. Para sahabat tidak protes. Ya sudah, ya itu dilakukan begitu saja. Wong ini perintah Nabi. Kenapa begitu? Itulah didikan majelis taklim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sekarang enggak protes, wah tak masuk akal. Ada yang begitu ya, enggak masuk akal. Ya mestinya yang dicuci bawahnya, yang kotor bawahnya, kok atasnya dicuci. Ya itu kalau orang sekarang. Sayyidina Umar tatkala mau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, andai kata Nabi Muhammad tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Tapi karena Nabi Muhammad menciummu, maka aku ittiba'an bin Nabi, ikut menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad menurut Sayyidina Umar saat itu bahwa mencium Hajar Aswad itu mengikuti perilaku Nabi. Maksudnya begini, ya banyak takwilan ini. Asal ini banyak takwilan. Takwilan pertama, Nabi mengajarkan sebagai seorang guru majelis taklim, Nabi mencontohkan mencium Hajar Aswad. Murid-muridnya nggak usah perlu berpikir banyak. Oh, guruku mengajarkan mencium Hajar Aswad, ya sudahlah aku menciumnya. Itulah kepasrahan para sahabat kepada guru majelis taklim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Memang menurut para ulama, ya, sebenarnya Hajar Aswad itu kalau dicium maknanya banyak. Antara lain dalam hadis Nabi juga dikatakan, siapa orang yang mencium Hajar Aswad maka seakan-akan dia berbaiat kepada Allah. Ibarat seakan-akan ya, mencium tangan Allah benar berbaiat, iman kepada Allah. Ibarat begitu, ini makna lain. Tapi yang di sini bukan ingin saya sampaikan dengan makna lain, tapi perilaku anggota majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab. Luar biasa ya. Ini ajaran majelis taklim. Maka Nabi Muhammad juga memberitahu kepada para sahabat, hai para sahabat, kalau sekarang dikatakan wahai jamaah majelis
Apa tadi? Guna. Oh, guna. Oh, himpunan Niagawan Aceh. Guna. Saya nggak ikut deh. Saya orang Aceh. Kamu cari orang sini aja, dari itu. Alhamdulillah. Guna. Kalau sekarang dikatakan, hei, jamaah majlis guna, kita katakan lebih, ya apa, ada apa? Perintah. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Nabi, kalau kalian ketemu riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, kalian masuk di dalamnya, jangan segan-segan. Ya zaman itu belum diajarkan apa itu majlis taklim, belum diterangkan. Mereka bertanya-tanya dalam hati. Orang kalau mau masuk surga kan mati dulu kan? Ya, bapak-bapak ingin masuk surga enggak? Syaratnya mati dulu. Kalau enggak mati bisa enggak masuk surga? Coba saya tanya, siapa yang ingin masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepet atau mau lambat? Kalau cepet, daftar sama saya, ya. Insya Allah tahun depan bisa masuk surga. Asalkan ba'da Idul Adha, saya sembelih nanti. Mati, jadikan korban. Ya, jadikan korban. Mati baru bisa masuk surga. Orang sekarang aneh. Pengen masuk surga, pengen. Cepat apa enggak? Kapan-kapan saja. Jadi kapan-kapan saja. Berani mati, Pak. Betul. Bahkan yang sepuh-sepuh, usianya berapa, Bapak? Usia saya 80 tahun. Pengen masuk surga ya, Pak? Pengen. Saya doakan ya. Ya Allah, bukan Bapak ini besok mati. Marah. Saya didoakan mati. Katanya pengen masuk surga. Kalau Bapak hidup di sini enggak bisa masuk surga, kecuali mati. Ya tapi jangan gitulah. Nah, para sahabat pun bertanya waktu itu, kita kan belum mati, tapi kenapa diperintahkan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian ketemu taman surga, farta'u, kalian masuk di dalamnya, jangan segan-segan. Bingung para sahabat. Maka mereka bertanya, mereka bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan taman surga itu ya Rasulullah? Mungkin kalau orang sini ya mengatakan taman surga itu di mana ya? Di apa sini namanya? Marenda atau di Langsa? Ada Langsa ya? Ada dia. Atau di Langsa atau di Medan Kota? Di mana taman surga? Kalau dibuka saya mau beli tiketnya. Itu mungkin pikiran zaman sahabat begitu kurang lebih. Gimana ini? Kok Nabi mengatakan kalau kamu ketemu taman surga, jangan-jangan taman surga ini 1 hektar, kan? Atau taman surga ini berupa hutan? Mungkin saja. Ini pikiran, macam-macam. Oh mungkin taman surga ini wilayah di Aceh. Taman surga, pikiran. Atau di Kalimantan Timur, taman surga. Tidak tahu tidak? Itu para sahabat bingung. Apa Pak? Ibu Kota Baru. Kota Baru Pak. Saya sering ke Kota Baru Pak. Kota Baru. Ibu Kota Baru Pak. Kapan itu Pak diresmikan? Wah Bapak ini tukang, ini suka politik ini. Saya ngaji majelis taklim ini Pak. Maka Nabi menjawab, bukan di Aceh, bukan. Taman surga bukan di Aceh, bukan di sini, bukan. Bukan di Medan, bukan itu yang dimaksud. Tapi taman surga itu kata Nabi, hilakul dzikri wa fi riwayatin hilakul ilmi. Qalu wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, hilakul dzikri, tempat di suatu tempat, di suatu komunitas
zikir, baca Al-Quran seperti adik kita tadi juga zikir. Hilak, arti hilak itu halakoh, bukan sendirian, tapi banyak orang. Hilak, halakoh. Halak itu macam kita ini namanya halakoh. Kalau sendirian bukan halakoh. Nabi mengatakan hilakul zikri, tempat-tempat zikir yang didatangi oleh banyak masyarakat. Itu aja Nabi mengatakan. Caranya zikir bebas. Mau berjamaah boleh, mau dipimpin oleh ustadznya boleh. Hilakul zikri, nggak ngaku Nabi. Ya, bukan begini Nabi. Kalian kok zikir berjamaah, bid'ah, sesat, enggak Nabi. Pokoknya hadir hilakul zikri, maka itu ada riyadul jannah. Mau baca pelan-pelan, subhanallah, 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 boleh, gak apa-apa. Mau dengan suara keras, boleh. Seperti ada kita tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh. Gak apa-apa, Nabi tidak melarang. Mau dipimpin, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya ikut. Boleh mana boleh? Boleh, Nabi tidak melarang. Paling yang melarang orang Wahabi, Pak. Nabi tidak melarang. Nabi ringkas. Kalau ada tempat zikir mau dengan suara keras, berjamaah, sendiri-sendiri, yang penting hilak. Lingkaran atau seperti demikian ini halakoh, maka kamu masuk di dalamnya. Itulah taman surga. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin hilakul ilmi, majelis taklim. Ini yang lebih kita kenal, majelis taklim. Apa majelis taklim? Yaitu majelis yang di situ disebutkan ilmu-ilmu yang bisa mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Beda. Ini ada kawan-kawan pemuda-pemuda ini. Majelis ilmu, majelis taklim dengan majlisul qura itu beda. Apa majlisul qura? Qura itu bola, sepak bola itu. Apa sepak bola? Majelis banyak yang hadir, namanya majelis, tapi di situ main bola bal-balan. Gimana itu? Ya beda. Itu bukan majlisul ilmi. Bahkan di sana kadang-kadang juga ada maksiat-maksiatnya. Kadang-kadang main bola kan ada yang judi, betul? Kadang main bola ada juga yang telat sholatnya. Supporter bola berangkatnya jam 11, pulangnya pada isya, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, ya kan? Ada yang begitu? Ada apa banyak? Itu hilak, namanya halaqah, tapi bukan halaqatul ilmi, maka bukan namanya riyadul jannah. Paham ya? Tapi kalau ilmu yang dibicarakan macam sekarang ini, ilmu. Coba saya tanya, setiap pembicara di dalam suatu majelis menyampaikan ayat Al-Quran atau menyebut lafaz Allah, kita ingat Allah pada ingat Allah. Itulah namanya ilmu yang menyebabkan orang itu ingat Allah, namanya majelis ta'lim. Nabi mengatakan masuk kamu di situ. Kalau ada ilmu yang mengantarkan seorang ingat kepada Allah, namanya majelis ta'lim. Itulah yang namanya riyadul jannah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di riyadul jannah, taman surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Pertanyaannya, betah nggak di taman surga? Betah. Sampai berapa? Sampai jam berapa betah?
Subuh? Hah? Ngantuk? Katanya betah. Katanya itulah manusia zaman sekarang ya. Banyak pertimbangan. Oh nanti saya gimana kalau udah pulang ini dan itu. Kata ibu gimana? Saya juga perlu masak. Ya tidak apa-apa lah bu, tidak usah masak. Besok semuanya puasa misalnya ya. Wah makanya itulah manusia. Pertimbangan. Padahal katanya senang masuk surga. Begitu sudah masuk surga, kapan ini Pak Ustadz selesai nih ceramahnya? Betul ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ringkas sebenarnya tentang majlis taklim. Alhamdulillah, walaupun ini majlis taklim tapi malam ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita sedang kedatangan tamu yang namanya tahun baru Hijriah. Mulia sekali. Ya, mudah-mudahan kemuliaan kita ini semuanya terus dijaga oleh Allah SWT sehingga kita tetap sampai kapanpun menjadi orang-orang majlis taklim. Karena siapa saja orang yang tercatat sebagai anggota majlis taklim, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, kata Nabi, maka dia akan dipermudah jalannya masuk surga. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terdaftar di majlis taklim guna, ya, jangan sampai keluar, jangan sampai bolong ya, keluarlah. Izin Pak Ustadz, saya juga tidak mau aktif Ustadz, nama saya dicoret saja. Jangan, mending begini, saya ini uzur, saya kena pindah Banda Aceh, tapi jangan dicoret Ustadz, nama saya tetap di situ aja. Saya kepingin mati dan kelak nama saya tercatat sebagai anggota majlis taklim ini dan itu banyak. Maka orang tersebut meninggalnya akan dipermudah untuk masuk surga. Allahumma mudah-mudahan ada barangkali tadi kebetulan ini mungkin di kalangan ibu-ibu, mungkin di kalangan bapak-bapak tidak sengaja di sini sebenarnya. Apa? Ikut kawannya. Mau mana? Aku mau ke situ, ikut deh. Kenapa kamu? Aku di rumah sendirian, tidak ada teman do. Keluar kamu mana? Lagi keluar kota. Ya daripada aku nganggur ikutlah. Iya bisa ada rame-rame apa? Katanya ada pengajian malam tahun baru Isya. Aku ikutlah. Nah sejak sekarang sampai seterusnya daftarkan diri Anda di majlis taklim guna agar kelak menjadi anggota tetap dan akan dipermudah masuk surga. Allahumma amin. Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan dalam sesi yang pertama ini ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi kedua tidak ada yang ngantuk, terus akan semangat karena kita sedang berada di taman surga. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.